outlook 2026 nih kira-kira bakal seperti apa? Nah, nanti yang akan datang dikhawatirkan karena Jepang mengalami inflasi dan Amerika juga kemungkinan ada lagging daripada tarif-tarif yang dilakukan tahun lalu, ya kan ya 2025, ya kan. Ini baru berasa di 2026, bukan tidak mungkin The Fed juga akan naikin suku bunga. Gitu kan ya. Jadi kalau ditanya outlook tahun 2026 terkait dengan ekonomi dan stock market, saya yakin tahun 2026 nih probability-nya lebih besar menjadi tahun koreksi ketimbang tahun yang bullish lagi gitu loh. Kalau ekonomi Indonesia gimana bro kira-kira tahun depan? Ekonomi Indonesia saya khawatirkan kuartal ketiga tahun 2026 ini mungkin pertumbuhan kurang dari 3% ya. Nah ini kira-kira tahun 2026 ini apakah gebrakan-gebrakan dari Pak Purbaya ini akan bisa membuat Indonesia itu menjadi lebih bagus? Problem Indonesia itu tidak segampang yang dibayangkan oleh Purbaya. Problem kita itu sangat dalam ya. Problemnya adalah. Nah di samping itu kira-kira apa yang mungkin Pak Purbaya atau Pak Prabowo bisa lakukan? Gini. Halo Sobat Sip, kali ini kita akan membahas tentang market outlook tahun 2026. Kenapa? Karena kita saat ini sudah di bulan Januari dan kita akan ngeliat ke depan nih kira-kira market kita gimana. Apalagi tahun 2026 ini ada Piala Dunia. Nah ini biasanya banyak tantangan di Piala Dunia di semua bursa efek di dunia. Nah untuk itu kita akan kupas bersama Prof. Ferry Latuhin. Thank you bro, mau datang kembali ke podcast kita dan kita akan membahas tentang market outlook 2026. Ini lu jagonya karena biasanya lu di Dana Reksa itu kan dulu selalu memberi market outlook ke nasabah-nasabah ya kan, dan kali ini gua undang lu eksklusif buat Sobat Sip agar bisa sharing tentang outlook 2026 nih kira-kira bakal seperti apa. Gini, 2026 ini akan jauh lebih berat ya. Dibandingkan tahun 2025, walaupun kita sekarang belum melihat hasilnya karena baru ya. Tapi udah jelas beberapa indikator mengatakan Jepang menaikkan suku bunga atau akan menaikkan suku bunga walaupun tidak terlalu besar, tapi itu udah indikasi ya bahwa Jepang itu mengalami yang biasanya mengalami deflasi ya, malah sekarang mengalami inflasi gitu. Itu aneh itu. Itu aneh gitu kan ya. Nah ini memberikan satu sinyal kepada dunia bahwa Jepang kan salah satu global ekonomi ya kan. Hey, come on man, hati-hati loh ya kan, Jepang aja udah mulai inflasi yang biasa deflasi, gimana sampean kan gitu ya kan ya. Nah saya khawatir sinyal ini memberikan juga kepada sentra-sentra bank di dunia termasuk Indonesia, nggak bisa nurunin suku bunga bro ya kan, kalau nggak kebablasan lo rupiah lo ya kan ya terhadap dolar ya kan nggak bisa cuma ngikutin The Fed yang nurunin suku bunga ya. Iya, kalau The Fed kan memang udah selesai lah ya suku bunga di bulan Desember ini gitu kan, di bulan Desember kemarin ya. Nah nanti yang akan datang dikhawatirkan karena Jepang mengalami inflasi dan Amerika juga kemungkinan ada lagging daripada tarif-tarif yang dilakukan tahun lalu ya kan ya 2025 ya kan. Ini baru berasa di 2026, bukan tidak mungkin The Fed juga akan naikin suku bunga. Gitu kan ya. Nah artinya apa? Kalau suku bunga naik itu terbalik dengan market lebih suka suku bunga turun gitu kan ya daripada suku bunga naik ya. Nah suku bunga naik ini bisa menjadi a drag, menjadi beban bagi stock market. Oleh karena itu saya kira ya kan di tahun 2025 ya kan indeks-indeks sudah mencapai all time high semuanya ya. Dari Dow Jones, S&P, Nasdaq, IHSG kan gila semua ya. Nah tahun 2006 saya khawatirnya ini tahun koreksi. Ya, jadi kalau ditanya outlook tahun 2026 terkait dengan ekonomi dan stock market, saya yakin tahun 2026 nih probability-nya lebih besar menjadi tahun koreksi ketimbang tahun yang bullish lagi gitu loh. Kan ya. Nah, memang kalau ditanya orang safe haven apa, sementara kalau saya lihat karena masih tingginya geopolitical tension, masih tingginya budget deficit Amerika sehingga orang losing confidence in dollar, saya kira emas masih menjadi safe haven. Oh, emas ya. Padahal saat ini emas sudah tembus 4.000-an. Oh iya, banyak yang memprediksi big houses like JP Morgan ya, Morgan Stanley, Nomura ya, setahu saya juga memprediksi bahwa upside masih bisa ke 5.000 loh emas loh. Kan ya.
ya, over time ya, nggak langsung Ya, ya. instantaneously. Tapi the point is this, karena losing confidence in global economy, losing confidence in dollar, ya Ya. kan, losing confidence in yen semuanya. Akhirnya all the central bank sekarang collecting emas, bukan emak-emak tapi central bank. Iya, yang beli itu central bank. Ya, ya. Itu sebabnya kemarin harganya gila-gilaan naik ya, Mas ya. Wih, ini sangat dahsyat loh. Oh, ini sangat dahsyat loh. Kenaikan emas nih akselerasinya tahun 2025 ya. Ya. Bagaimana di second half 2025 dari 3.000-an menjadi loncat ke 4.000, 4.200 sampai 4.300 ketika ini. Kalau diambil dari akhir 2024, itu udah 2 times loh, Bro. Itu kan masih 2000-an Iya, gitu. betul. Sekarang sudah Iya. 4.000-an loh. Enggak, dalam 2 tahun terakhir ini memang doubling ya emas ya. Ya. Ya karena tadi seperti saya bilang tadi ya, pertama udah jelas lah ya, losing confidence in global economy, karena memang sekarang ini perang dagang ini nggak sembarangan loh ya, ini bisa Ya. fragmentasi ya, terjadi clustering ya, udah Asia mungkin akan Asia aja gitu kan ya, Amerika Utara mungkin dengan Amerika Utara, bahkan Amerika dengan teman-temannya sendiri nggak akur gitu kan, seperti Kanada dan Meksiko, Ya. ya kan, even sama Eropa pun dalam hal tarif juga boleh dispute ya. Nah ini membuat ekonomi dunia nih emang kacau ya, terutama kan sekarang ekonomi dunia dikuasai oleh supply chain ya, satu chain rontok semua rontok loh. Ya, ya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana dengan Piala Dunia? Sorry. Ya itu banyak yang mengasosiasikan dengan euforia market juga ya. Tapi saya kira sih itu ya kebetulan aja ya. Ya itu event itu tiap 4 tahun sekali dirayakan gitu kan ya. Biasanya kan sepi itu market. Iya biasanya market sepi, tapi saya kira sih market sekarang ini dalam kondisi yang abnormal ya. Baik secara bulls maupun secara bear, saya kira orang akan tetap sih, walaupun nonton bola ya tetap aja tiap hari stres dengan market. Kalau ekonomi Indonesia gimana, Bro? Kira-kira tahun Ekonomi depan? Indonesia saya khawatirkan kuartal ketiga tahun 2000 tahun 2026 ini mungkin pertumbuhan kurang dari 3% ya. Jadi nggak bisa lagi 5% ya, karena banyak sekali indikator. Turun banget. Iya, turun banget sama sekali ya. Daya beli masyarakat nggak ada ya kan ya. Pertumbuhan kredit juga drop jauh ya kan sepanjang 2025 ya kan. Nah kita lihat juga bagaimana PHK masih keep rolling down the street. ICOR kita masih ada pada level yang tinggi 6,7 ya. Ini nggak mungkin gitu loh kita bisa bertahan 5% lagi. Dan yang kedua lebih parah lagi yaitu turunnya penerimaan negara dari pajak ya kan, dan ini gapnya semakin tinggi. Pemerintah sendiri tahun 2025 sudah menargetkan bahwa 2,48% budget defisit dinaikkan ke 2,68%. IMF bilang 8%, kita tunggu aja hasilnya nanti angkanya. Bahkan Nomura bilang bisa 3,5%. Dan kalau pemerintah sudah tidak punya fiscal space, bagaimana menstimulus ekonomi? Kan nggak mungkin ya kan. Sementara masyarakat sendiri nggak punya daya beli ya kan, pemerintah nggak punya daya beli lagi, nggak daya ngutang udah nggak bisa lagi ya kan, bukan daya beli ya. Nah masyarakat tidak punya daya beli ya kan. Ini pasti saya yakin banget Q3 tahun 2026 ini bisa less than 3%, dan takutnya adalah memicu kerusahan sosial. Karena apa? Orang udah tidak punya harapan ya kan, tabungan udah habis ya kan, susah cari kerja ya kan, masa depan outlook tidak ada harapan. Ini bisa terjadi kerusahan sosial, dan takutnya kerusahan sosial itu memancing capital flight. Ya kan, dolar bisa 20.000 lebih loh. Jadi ada kemungkinan IHSG bisa jatuh. Yuk udah jelas. Jadi kalau menurut saya sih 2026 saatnya bermain cepat ya. Ya. Ya kan, jadi untung 2-3 poin kabur lah mendingan. Untuk trading ya. Untuk trading. Nah ini menarik kalau kita nanti akhir bulan ya, 2728 ya, kita akan buat trading bareng nih, Bro. Ya, Nah ini rasanya para sobat SIP dan trader SIP ini kira-kira bisa ngerasain gimana sih trading sama mantan chief ekonom. Dan sorry boleh ngomong nggak ini ya, mantan bandar. market driver. Iya. Kan lu pernah juga jadi market driver kan. Jadi apa namanya, style yang berbeda dengan retail kan. Nah, jadi ini akan menarik kalau kita ngadakan trading bareng. Lu mau kan? Yes, siap. Jadi kira-kira market driver itu akan menggerakkan saham-saham seperti apa? Dan gimana pola market driver? Karena market driver itu kan pasti punya pola-pola tersendiri kan. Nggak sama dengan retail kan. Saat retail berpikir beli, market driver buang. Nah sebaliknya, saat market
retailnya jual, market driver buy, gitu kan. Nah, itu ciri-cirinya ada kan, bro? Ada. Nah, kita nanti dibongkar loh, bro ya. Iya. Nah, itu karena kalau kita ngadakan di weekend seperti biasanya ini susah. Makanya gua buat sengaja di akhir Januari. Karena ini kan akhir Januari itu biasanya kalau nggak akhir Januari, kalau ada windrest ya, biasanya kan akhir Januari atau awal Februari itu biasanya terjadi koreksi. Iya. Dan kemudian akan ada di bulan Mei, Juni biasanya akan naik. Biasanya kan gitu kan. Nah, otomatis kan di sini kita harus bisa koleksi nih. Iya. Barang apa nih yang harus kita kolek. Iya. Nah, lu nanti kasih bocoran ya. Iya, siap. Nah, lu kasih bocoran sama nanti kalau para sobat sip ada mungkin punya saham apa mau tanya sama lu boleh ya. Kita bisa diskusikan. Bisa didiskusikan ya. Buka laporan keuangannya, gimana caranya. Gimana. Nah, nanti kita akan kupas itu bersama nanti di samping itu ada kemungkinan kan lu tadi bilang ada kemungkinan terjadi krisis. Iya. Nah, dan bagi para investor, krisis itu kan salah satu cara untuk kaya katanya. Opportunity. Karena krisis itu bisa menimbulkan orang melarat baru, Iya. tapi juga bisa menimbulkan konglomerat baru. Iya, zero sum game kan. Nah, sehingga dalam hal ini akan menarik kalau nanti lu juga kasih clue-clue. Iya. Kira-kira saham apa yang perlu diserok? Kalau perlu cari ember untuk nadain. Iya. Nah, itu saham apa aja yang kita Ya, nanti harus beli. kita bisa bahas ya, baik secara fundamental maupun secara harga. Oke. Oke, bro. Sekarang kita kembali ke Indonesia. Kira-kira ini dengan Pak Purbaya menjadi Menteri Keuangan nih, dalam waktu singkat nih, itu kan IHSG itu naik nih ke 9.000, ya kan? Nah ini kira-kira menuju ke 9.000 ya. Nah ini kira-kira tahun 2026 ini apakah gebrakan-gebrakan dari Pak Purbaya ini akan bisa membuat Indonesia itu menjadi lebih bagus? Enggak ada ya, Indonesia gini, problem Indonesia itu tidak segampang yang dibayangkan oleh Purbaya. Problem kita itu sangat dalam ya. Problemnya adalah kembali lagi Jokowi kemarin tahun 2025 bagaimana 2024 ya, waktu beliau 10 tahun menjabat jor-joran membangun infrastruktur. Ya. Ya sampai karya-karya itu bangkrut. Ya kan? Ya. Karya-karya ya. Sampai harus di merger nih sekarang ya. Mau di merger gitu kan ya. Nah ternyata ekonomi kita nggak bisa lebih dari 5% gitu kan. Berarti problemnya bukan di infrastruktur dong, ya kan ya. Terus di apa, bro? Bahkan ICOR kita masih 6,7 sampai 7. Problemnya ada di suprastruktur, ya kan. Bentar. Gua potong dulu sih ya. Lu tadi ngatakan ICOR. Ya. Sebetulnya ICOR tuh apa sih? Banyak orang yang bingung tuh. Iya, ICOR gini incremental capital output ratio, setiap $1 yang kita invest menghasilkan berapa pertumbuhan ekonomi kan gitu. Ya. Nah kalau semakin tinggi ICOR-nya berarti semakin tinggi investasi yang harus kita guyurkan untuk mencapai pertambahan tumbuhan 1%. Economic growth dari 5 ke 6% kan gitu. Ya. Jadi lebih more capital you invest in untuk menghasilkan output 1%. Nah ICOR yang ideal itulah ICOR antara 3 dan 4 gitu ya. Tapi kalau udah 6,7 sampai 7 artinya apa? Kita untuk menambah ekonomi atau mempertahankan ekonomi growth 5% itu kita perlu investasi yang besar loh. Dan sementara ini kering dan masyarakat nggak punya daya beli ya kan ya. Bank-bank juga kreditnya turun, drop ya kan. Outlook dalam bisnis cycle lagi cycling down ya kan ya. Nah ini semua hampir nggak mungkin seperti yang Purbaya katakan tahun ini 2026 akan tumbuh 6%. Ya kan saya khawatirkan malah bisa lebih kurang dari 4%. Bahkan di Q3 tahun ini saya harapkan kurang dari 3% loh. Ya kan? Karena ngelihat trennya daripada penerimaan negara yang turun terus menerus ya kan. Tax ratio juga yang turun terus menerus ya kan ya. Nah bagaimana gap debt service ratio yang harus dibayarkan naik terus, pemerintah nggak punya space untuk melakukan stimulus. Nah sementara dari sisi supply side itu dari demand side ya, dari sisi supply side yaitu company yang mau invest, lihat lagi mana pertumbuhan daripada kredit turun ya kan. Nggak mungkin kita bisa 6%, 5% pun nggak mungkin apalagi 6%. Nah saya khawatir Pak Purbaya ini over promise. Ya melakukan apa janji-janji yang lebay gitu ya. Nah masalahnya nanti seandainya rakyat melihat bahwa oh ini juru selamat yang kita harapkan ternyata bukan orang yang selamatin kita.
Ya kan gitu. Ya, Sekarang kan nih naiknya nama Purbaya tidak terlepas dari pada masyarakat yang patah semangat, tidak punya harapan, dia lihat dengan gayanya yang koboi, ya dianggaplah Purbaya ini the savior, ya ya, kan dianggap sebagai juru selamat. Tapi ya, kan masyarakat nanti lama-lama nagih, ya, mana 6%-nya gitu loh ya, ya. Gue nih sampai sekarang ada job fair gue lari-larian, ribuan orang ngudak-ngudak satu posisi pekerjaan, nggak ada yang dapat ya, lowongan cuma 2 orang yang datang 200 orang, ya kan itu kan udah kebangetan ya ya, kan ya. ya, Nah ditambah lagi kita dengan bonus demografi bos. Nah bonus demografi kita ini bisa menjadi bencana loh ya, karena apa? Karena ini yang population ya kan, umur 27, 28 ya, makanya ini nggak bisa tertampung, 5% aja nggak bisa menampung mereka, apalagi 3%. Nah makanya merger GoTo dengan Grab itu dibolehkan. oh, Ya, karena apa? Merger GoTo dan Grab ini seandainya di formal sektor mereka nggak bisa kerja, bahkan mendapatkan pemecatan, mereka bisa lari ke informal sektor. Ya kan, ini kan rate hailing kan boleh bang ini informal sektor, ya kan. ya, ya, Banyak loh orang-orang yang sarjana akhirnya mereka boleh dibilang jadi gojeker, ya kan, karena buat mereka ya nggak ada cara lain untuk bisa bertahan hidup selain ngojek gitu kan, dan mereka juga happy gitu loh. Ternyata ya, menjadi tukang ojek tuh lebih besar pendapatannya ketimbang mereka kerja kantoran gitu kan ya. ya. Saya sering loh kalau saya naik ojek saya nanya-nanya, mereka kadang-kadang nggak kurang dari 300.000 per hari loh. Oh, Ya kan, ya, jadi ya, boleh bilang ya kerja kantor cuma 4 juta 5 juta, kalau hitung ngojek kan ya, bisa dapat 9-10 juta ya ya. kan ya per bulannya. Ya, Nah saya sering ketemu dengan driver-driver iya juga dulunya mantan karyawan, sekarang bener, jadi bukan ah, Gojek. Gojek. Ada Iya, ojek ah, mobil, ada ojek motor. motor. Nah, Ya, makanya kan pemerintah membolehkan merger GoTo sama Grab gitu loh ya. Kenapa? Karena kalau mereka bersaing akhirnya killing competition, informal sektornya itu tidak kuat, ya kan? Itu sekarang aja 2 juta loh menampung tenaga kerja untuk Gojek gitu gede kan ya. ya. Gede kan ya, jumlah penganggurannya ditampung menjadi mitra ya kan, bagi Ya, ya, mereka company itu kan 2 juta itu bukan kecil loh. ya, Kalau ya, Grab sama Gojek karena saingan akhirnya mereka harus kolaps, itu jutaan orang loh nggak punya kerjaan. ya, Nah ya, makanya bagus pemerintah mengambil keputusan, oke jangan ngomongin monopoli lah ya kan, sekarang ya, bagaimana memperkuat informal sektor kita ya, oleh karena itu company-company yang ada di sana yang bisa menampung informal sektor, mereka harus kuat bukunya kan ya, gitu loh ya, ya, logikanya betul. ya. Jangan pakai textbook, nggak bisa monopoli juga. Karena apa? Karena monopoli itu ya kan, ya pertama adalah bahwa marketnya contestable, artinya terbuka untuk siapa aja. Anda mau besar mau kecil bisa ikut dalam bisnis industri yang sama, ya kan? Kan ada 2 pemain lain tuh, Ya, yang kecil-kecil juga bisa ya, ikut, ya, ya kan ya. Nah, yang kedua itu yang namanya price sensitivity, ya kan? Price elasticity, nggak gampang loh naikin harga Gojek dalam sekejap. Karena apa? Kan targetnya adalah middle income ke bawah. Ya kan, naik 1.000 aja bisa drop loh. Ya kan, omsetnya. ya, Jadi nggak ya, ada alasan untuk mengatakan bahwa mereka berdua merger ini akan terjadi monopoli. Enggak. Kondisi marketnya beda. ya, Ya kan? ya, Kalau di Singapura ya memang boleh. betul. Andi monopoli karena mereka boleh bilang daya belinya tinggi ya. Ya, Jadi dinaikin harganya nggak berasa gitu kan. ya, ya, Tapi di Indonesia naikin tarif 1.000 2.000 aja orang nggak laku. nggak laku. Bener. Ya, jadi nggak ada. Oleh karena itu keputusan pemerintah membolehkan mereka merger itu cakep. Ya, di samping itu berarti Pak Purbaya juga harus mulai berpikir gimana caranya ngundang investor masuk agar kondisi investasi di Indonesia baik foreign direct investment maupun di pasar saham juga Ya, mereka masuk ya. Tapi masalahnya Purbaya sendiri mengatakan God damn asing. Oh. Gue nggak peduli sama asing, kita bisa berdiri di kaki sendiri. Nah ini kan aneh gitu loh ya. Di mana-mana suatu negara tuh memerlukan investasi. Apakah itu asing, asyong, pokoknya investasi. Tapi Purbaya seolah IMF dibilang salah melulu dalam forecasting, ya kan, asing kita nggak peduli, ya kan, kita bisa beli. Loh masalahnya Anda kan nggak punya duit. Ya, ya. Bagaimana mau investasi? Kan gitu ya. Ya. Jadi ini kontradiktif sekali. Dia bilang 6%, tapi dia nggak perlu asing. Nah, come on man. Bagaimana dengan kebijakan daripada Pak Prabowo kemarin dengan dia bergabung dengan BRICS? Ya enggak, ini nggak ngepek. Ngapain sih gabung-gabung sama BRICS, itu kan akhirnya nyari musuh sama Amerika. Oh, enggak. Mungkin kan saat ini Cina lagi growth nih. Dia berharap Nggak mungkin perlu masuk BRICS. Hmm, Tinggal how sexy you are. Emangnya kan dengan masuk BRICS you are sexy kan enggak? Ya kan benahin dulu rumah tangga lu sendiri. Ngapain lu gandeng-gandengan sama orang untuk dikatakan lebih cantik?
Kan Iya, nggak iya. mungkin ya kan. Ini Oh. Jadi menurut lu sebetulnya Indonesia masuk BRICS nggak tepat nggak gitu? ngefek, malah mah ada ancaman, yaitu Amerika kan nggak suka sama BRICS. Ya, ya, Sekarang ya. kan sekarang nih kita terancam loh, Hmm. bentrok perang dagang apa di boykot sama Amerika. Ya, ya. Kemarin kan keluar beritanya. Oh ya? Tahun lalu. Oh ya, 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 ya. Sempat itu, tapi kelihatannya Indonesia kembali mendekat lagi ke Amerika ya. Ya, dia masalahnya you have no bargaining position sekarang. Mungkin berpikirnya dengan dekat dengan Cina sehingga akhirnya Cina akan masuk ke Indonesia untuk investasi. Nggak perlu. Sekarang gini, as a standalone company, lu seksi apa enggak untuk investment kan gitu. Nah, kira-kira menurut lu gimana caranya membuat Indonesia ini seksi? Kembali lagi, lihat aja bagaimana Indonesia mau seksi, orang mau investasi dibikin susah. Kan persoalannya bukan di infrastruktur, jalanan bagus, jembatan bagus, pelabuhan bagus, bandara bagus, tapi begitu orang pasang tendanya di sini untuk investasi, atau preman datang, siapa mau? Berarti dalam hal ini juga harus ada Regulasinya pengetatan harus regulasi-regulasi jelas, untuk itu. birokrasinya harus jelas, itu aja. Ya kan, ini kan kagak jelas semua. Ya, ya, ya. Itu problem suprastruktur. Suprastrukturnya di situ. Nah, di samping itu kira-kira apa yang mungkin Pak Purbaya atau Pak Prabowo bisa lakukan? Gini, sekarang ini memperkuat daya beli masyarakat, turunin pajak. Oh, turunin pajak ya. Turunin pajak, PPN turunin pelan-pelan ke arah 5%. Ya kan? Begitu juga corporate tax turunin dari 21% pelan-pelan ke 15% supaya net income daripada corporate itu kuat, lebih tebal, tidak berusaha melakukan PHK. Ya kan? Karena Ya, net ya. profitnya lebih tebal after Ya. tax, ya kan ya. Ya. Nah, begitu juga dengan pajak penghasilan. Itu pajak badan dia. Top line-nya, kita lihat upper class ini drop loh, 21% daya belinya. Kalau ngomong upper class kan kena taxnya 30%. Ya, ya, Ya ya. kan? Turunin pelan-pelan sampai ke 20-15% supaya mereka, memang pemerintah kekurangan ya penerimaannya, tapi juga kan ini pemborosan yang sangat luar biasa kalau punya duit. Ya, Bayangin ya. aja wakil menteri sampai 108. Ya. Bagaimana sih, ini lebih gila dari zaman Orde Lama loh. Ya kan? Dan janjinya dulu adalah seakan kabinet, ternyata ini orang politik semua. Ya, Kan ya. nggak benar ini janji. Ya, Begitu ya, ya. Lakukan efisiensi. Nah, Ya. untuk melakukan efisiensi, kurangin penerimaan negara sehingga lu dipaksa untuk jangan boros, kan begitu. Ya, Ya kan ya. Nah, oleh karena itu potong pajak. Nggak ada cara lain, Bos, untuk Sama seperti tahun 98 dulu ya. Indonesia istilahnya krisis, tapi justru waktu itu yang dilakukan justru melakukan pemotongan pajak ya. Waktu itu sempat dilakukan seperti itu juga kan. Iya, karena waktu itu memang kan nggak ada krisis, sudah memang rugi semua. Kalau sekarang kan beda ya, ini nggak seperti itu. Tapi sekarang udah jelas bahwa pemerintah tidak punya cara lain selain memperkuat daya beli masyarakat ya. Dalam masyarakat itu adalah household dan private sector bisnis ya. Ya. Dan kurangin pemerintah yang boros ini. Sebab kalau pemerintah punya duit itu spendingnya maunya gila ya kan. Mau bikin mobil nasional lah, bikin IKN lah. Ya kan, macam-macam gitu kan Ya, ya, yang nggak jelas-jelas semua, mau nyumbang Brazil lah satu, ya kan, untuk penghijauan. Ya, ya. Itu sempat jadi kontroversi karena Sekarang lagi kondisinya bencana ya. ya kan, kok malah negara lain yang mau disumbang, kan aneh. Ya. Gitu. Harusnya deforestasinya justru Indonesia ya Indonesia harusnya. dong. Nah, apa namanya dalam hal ini harus pemerintah harus berani Kan memotong tax. pajak ya. Iya, lakukan tax reform. Ya, Gitu ya. loh. Ya jangan ngejar tax ratio, salah itu. Sekolah di mana tax ratio? UMKM kita tuh 60%, gimana mau ngejar tax ratio outputnya? Ya, Oh, 60% dari non taxable sektor kok. ya. Mau Tapi bilang kalau kondisi seperti itu apa nggak membuat utang kita kalau pemasukannya semakin itu jadi banyak utang Oh, jadinya? enggak juga, kalau memang ternyata ekonomi dengan demikian bisa growing 6 kayak 7% kayak 8% kayak Vietnam, kayak India, kan income-nya naik lagi dari pajak yang lebih rendah. Ya, ya. Bukan selalu kalau naikin pajak itu uang negara akan naik. Bisa saja pajak Malah turun justru naik. Dinaikin pajaknya malah karena ini kan zero sum game pajak. Betul. Ya kan, negara ambil dari kantong saya nggak punya duit untuk spending untuk investasi. Ya, ya. Kan, negara nggak ambil, saya punya spending Ya. untuk investasi. Ya kan, mendingan sekarang negara nggak usah terlalu banyak pajaknya, biarkan ekonomi digerakkan oleh private sector. Ya, ya. Karena sekarang ini kalau secara GDP sebetulnya porsi terbesar dari konsumsi dalam negeri ya. Iya. Bukan dari belanja pemerintah atau investasi. Sehingga kalau dalam hal ini konsumsi dalam negeri ini bisa naik dengan
pemotongan pajak itu, otomatis kan konsumsi dalam negeri naik nih. Iya, bukan cuma konsumsi aja, investasi juga. Yang penting kan untuk pertumbuhan investasi. Ya. Jangkal supply side ya kan. Turunin corporate tax-nya. Oh, investasinya juga diturunin juga, Iya, sehingga corporate laba tax-nya. perusahaan juga naik, Iya. sehingga bisa menampung banyak tenaga kerja, Iya. penyerap ekspansi gitu Iya. ya, dan itu bisa membuat investor asing tertarik dengan Iya. saham-saham di Indonesia, Iya. dan bahkan mungkin tertarik untuk foreign direct investment juga Iya. ya. Logikanya seperti itu ya. Iya. Nah ya kita harapkan aja ya nanti Pak Purbaya dan Pak Prabowo bisa melakukan apa yang tadi Prof. Edi katakan. Iya. Sehingga dengan adanya pemotongan pajak itu bisa menyelamatkan Indonesia. Sehingga di tahun 2026 Indonesia bukannya mengalami krisis tapi mengalami turn around ya. Iya. Terjadi pembalikan arah. Iya. Itu yang kita harapkan ya. Iya. Iya. Oke, saya rasa itu dulu. Iya. Nanti kita akan kupas lebih dalam Iya. pada saat tanggal akhir Januari nanti. Itu kita akan kupas kalau terjadi krisis, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Saham-saham apa yang kita serok? Iya. Tetapi kalau tidak terjadi krisis, kira-kira kita harus mau beli saham apa? Ya. Nah, oke. Thank you, Bro. Semoga diskusi kita ini bisa menjadi pencerahan buat Sobat Sip, dan bagi para Sobat Sip, saya tunggu kehadiran Anda di tanggal 27-28 Januari 2026 bersama Prof. Edi Tauhid untuk kita melakukan trading bareng di kota Surabaya. Oke, Bro. Thank you. Dan saya Tony Roman Dikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran. Tahun 2026 itu tahun yang penuh peluang tapi juga dengan risiko yang sangat tinggi. Saya Prof. Ferry mengundang Anda untuk sama-sama kita mengadakan Ultimate Trading Workshop yang akan diadakan di Surabaya pada tanggal yang akan ada di bawah ini. Kita bongkar semua saham-saham yang menjanjikan dan saham-saham yang tidak menjanjikan. Dalam acara ini, Anda bisa membongkar saham-saham di dalam portofolio Anda dan kita diskusikan bersama apakah saham-saham ini layak untuk dipegang atau harus dijual atau harus ditambah lagi volumenya ya di dalam portfolio Anda. Sangat praktis, kita lakukan semua bersama di dalam Ultimate Trading Workshop di Surabaya yang perdana yang saya adakan bersama kawan-kawan. Jadi saya tunggu kehadiran Anda dan pendaftaran Anda. Terima kasih.